Immortality Chapter 95 sampai Chapter 100. Ada ledakan kegilaan di seluruh arena Sanheyuan. Saya sangat beruntung. Saya telah berhasil mempromosikan seorang murid supernatural lainnya. Saya harus melapor ke tingkat atas, kata seorang penatua dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Cepat, laporkan segera. Ini adalah peristiwa besar, kata penatua lain juga gembira. Pertemuan besar sudah dekat, kita harus meningkatkan kekuatan sekte. Mukjizat, itu memang mukjizat. Aku tidak tahu petualangan apa yang dimilikinya, tetapi ini adalah berkat untuk sekteku. Ucap Jialan menghela nafas panjang dan duduk kembali di kursinya. Wajahnya menunjukkan senyum manis, dan berkata pada Dongling, "Dongling, bagaimana? Hari ini, jarum dewatianmu kesayanganmu akan menjadi milikku, hahaha." Itu belum tentu. Wajah Dongling cemberut, mulutnya mencibir, dia baru saja melangkah ke dalam misteri magis, takutnya bahwa dia tidak akan bisa menggunakan mana. Sedangkan Ye Nantian memiliki dua harta misteri Luo Shengmen, kamu harus tahu itu. Kemenangan atau kekalahan masih belum diketahui, jawab Dongling. Jialan berkata, aku benar-benar tahu kekuatan Luo Shengmen, tetapi, apakah kamu berpikir bahwa Ye Nantian akan menang? Mana Fang Han sangat luar biasa, setidaknya itu ada 100 kuda. Oke, mari kita tunggu dan lihat, kata Dongling mencubit jari-jarinya, matanya tajam, seolah-olah ingin melihat semua rahasia Fang Han. Di sisi lain, Fang Qingwei bergumam, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Budak ini sebenarnya telah melangkah ke dalam misteri kekuatan magis. Tidak, tidak. Misteri magis itu satu langkah ke langit, lebih mulia daripada kaisar. Suasana hati Fang Qingwei sangat histeris. Dia berdiri dan menggigil di sekujur tubuhnya, dia tidak tahu apakah dia bersemangat, marah atau takut. Wajah Ye Nantian menjadi pucat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Fang Han begitu tersembunyi, memberinya pukulan besar pada saat yang paling penting ini. Meskipun dia mengolah tubuhnya ke puncak tingkat 10, namun kekuatannya hanya setara 13 kuda. Transformasi semacam ini membutuhkan peluang dan vitalitas besar. Fang Han, jangan berpikir bahwa setelah kamu memasuki alam rahasia misterius, kamu bisa menjadi sombong. Aku memakai dua harta, dan itu cukup untuk mengalahkanmu. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan Luo Shengmen, kata Ye Nantian. Di antara kata-katanya, bola baja besar berubah menjadi pedang suci, dan dikompresi lagi menjadi baju besi baja 8 perang liar. Fang Han mencibir, katanya kamu akan memberiku 3 langkah. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Kemudian, Fang Han mengangkat telapak tangan, membuka 5 jarinya, menembakkan koloid cair kental yang membekukan Ye Nantian ke udara. Setelah mana membungkus pihak lain, Fang Han secara paksa mengambil 8 pedang dewa, dan membersihkan darah Ye Nantian di dalamnya. Gawat! Ye Nantian tiba-tiba merasa bahwa arwahnya bingung. Mana Fang Han membungkusnya, menembus ke dalam 8 perang dewa, dan mengguncang roh darah di dalam dirinya. Begitu roh darah dilenyapkan, harta ini akan mudah diambil. Pada titik kritis ini, Ye Nantian akan menunjukkan kekuatannya sebagai urutan ketiga dari daftar Sanhe. Dia menggigit lidahnya dan menjernihkan pikirannya, serta menyanyikan serangkaian suku kata, yang merupakan lagu panjang sekte Yuhua. Turbulensi gelombang suara yang kuat sedikit menggerakkan mana, dan kemudian Luo Shengmen yang menjulang di panggung merasakan gelombang suara, tiba-tiba berubah, dan pusaran besar muncul di pintunya. Begitu pusaran muncul, Fang Han merasakan mananya seperti tersedot ke pintu Luo Sheng, dan sebenarnya pintu ini dapat menyerap mana. Tidak baik, teriak para penatua di stan terkejut. Mereka secara alami melihat bahwa Fang Han dalam bahaya.
Jika dia terbunuh, kehilangan seorang murid dari alam rahasia misterius, maka kerugiannya sangat besar. Namun, pada saat ini wajah Fang Han menunjukkan cibiran, tiba-tiba dia berbalik ke arah belakang mengenai tubuh Ye Nantian. Ye Nantian terkena serangan mendadak ini, seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan kemuliaan Luo Sheng tiba-tiba melemah. Dari tubuh Fang Han, sebuah jaring seperti seekor naga menyebar dan mengikat Ye Nantian. Sekali lagi dia tertangkap oleh jaring, dan Ye Nantian mengeluarkan kutukan kebencian, berjuang untuk memacu Luo Shengmen lagi. Namun, Fang Han tidak memperdulikan kutukannya. Tubuhnya berayun lebih cepat di udara, bergoyang di antara kecepatan tinggi, tangan kiri dan 5 jari membengkak, dan mana berputar dan terjalin menjadi roh cambuk angin seperti ular, menghantam Ye Nantian dan langsung menghancurkan Jiang Wang di tubuhnya. Di sisi lain, Jialan bergumam, tampaknya dia sudah lama melangkah ke alam misterius, dan ini hanya blockbuster hari ini, sungguh kepribadian yang sabar. Jialan melihat adegan ini dengan warna bahagia, sebab taruhannya akan menang. Melihat dirinya dalam bahaya, tubuh Ye Nantian jatuh, dia menyemburkan seteguk darah di ketinggian, tulang-tulangnya patah dan seni bela dirinya hancur. Lin Xiao, saya akan menerima hadiahnya, ucap Jialan. Gelang galaksinya kembali di pergelangan tangannya, dan Lin Xiao kehilangan jarum Dewa Tianmu-nya. Di atas arena, Fang Han berkata, apakah kamu menginginkan Luo Shengmen kembali? Namun, tiba-tiba terdengar suara, maaf, aku tidak akan membiarkanmu mengambil Luo Shengmen. Memang suatu berkah bagi sekte untuk memiliki murid yang telah dipromosikan kerana alam rahasia misterius. Tapi, sesama murid sekte, tidak seharusnya saling membunuh. Aku akan membawa tubuh Ye Nantian pergi. Itu adalah Wan Luo. Yah, itu adalah suara senior Wan Luo. Melalui pintu Lu Shengmen, Wan Luo mengucapkan beberapa kata, membawa Ye Nantian menghilang ke dalam pintu, menyusut dan menghilang. Fang Han, menang! Teriak seorang penatua yang memimpin, melangkah dan mengumumkan bahwa Fang Han adalah pemenangnya. Fang Han tidak menunjukkan kegembiraan, tetapi dia berjalan menuruni panggung dan menuju Fang Qingwei. Fang Han, apa yang ingin kamu lakukan? Teriak Fang Qingwei. Tangan Fang Han meraihnya, dan Fang Qingwei terbungkus dalam mana yang tak terlihat. Tubuhnya dibawa dan jatuh ke sisi Fang Han. Sudah aku katakan, terakhir kali saya mengatakan kepada Anda, bahwa siapapun yang mendekatimu akan bernasib seperti Ye Nantian. Fang Qingwei menggertakkan giginya, diam-diam menerobos barisan para murid, dan berlari pergi dari kerumunan. Di sisi lain, tampaknya Hong Yi juga memenangkan pertandingan. Dia berjalan menghampiri Fang Han dan berkata, Fang Han, pedang pembunuh suaramu benar-benar kuat. Tampaknya kali ini aku bisa masuk 10 besar daftar Sanhe. Kontes ini telah berlangsung hingga malam hari, dan sebagian besar murid telah memenangkan permainan, dan hanya beberapa putaran terakhir yang tersisa. Dan akhirnya, Hong Yi benar-benar memasuki 10 besar daftar Sanhe. Long Yao berkata, Fang Han, selamat, kamu telah melangkah ke alam rahasia misterius dan masa depanmu akan cerah. Kali ini, selama kamu dapat mengalahkanku, kamu akan bisa mendapatkan pil yin yang Wanshu dan cermin api yang Fabao Jin Guangli murni. Ucap Long Yao di atas panggung, sepertinya tidak ada pandangan gugup di wajahnya. Fang Han berkata, Long Simei, apakah kita masih harus bertarung? Mengenai kekuatan saya, Anda baru saja melihatnya, saya khawatir, Long Simei tidak ada peluang untuk menang. Jawab Fang Han sedikit terkejut, dia tidak berharap Long Yao benar-benar masih berpikir untuk melawannya, dan dia tidak secara otomatis mengakui kekalahan. Tampaknya wanita ini bukan karakter yang kaku. Menurut aturannya, Fang Han seharusnya memanggil Long Yao sebagai kakak senior.
Tetapi, setelah ia dipromosikan ke alam rahasia misterius, ia saat ini bisa dipanggil saudara. Fang Han, kamu sombong, kuat dan pintar. Jelas, kamu sudah melangkah ke alam misterius, dan Luo Sengmen Ye Nantian jelas bukanlah lawanmu. Sejujurnya, aku tahu bahwa sulit untuk mengalahkanmu, tetapi demi satu Pilyin yang panjang umur, saya harus melakukannya. Karena kultivasi saya telah mencapai batas, saya hanya perlu mengubah langkah terakhir untuk memperkuat vitalitas. Setelah meminum Pilyin yang Wanshu, saya dapat segera melangkah ke alam misterius. Jika tidak, saya akan tetap menderita selama 3 tahun atau 5 tahun lagi. Kata Long Yao berkata dengan tenang. Jika itu masalahnya, Long Simei tolong, Anda harus menyerang terlebih dahulu. Ucap Fang Han tahu bahwa Long Yao ini adalah peringkat pertama di daftar Sanhe. Fang Han, kamu berhati-hatilah. Teriak Long Yao memadatkan ki dingin dan bercahaya, meskipun itu tidak sekuat jurus Hua Tiandu, tetapi juga dapat membiarkan Fang Han merasakan mati rasa di anggota badannya. Sebuah pedang panjang berbentuk naga bangkit dari belakang Long Yao yang diselimuti warna kristal es. Pedang ini disebut Chilling Sword yang terbentuk dari naga es dingin di Laut Utara, dan kekuatannya jauh di atas pedang 8 Ye Nantian. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai terluka oleh pedang ini. Dengan lembut berbicara, Long Yao menjelaskan karakteristik pedangnya. Tidak seperti Ye Nantian yang diam-diam membawa racun di tangannya ketika bertarung dengan Fang Han. Fang Han diam tanpa kata, tetapi dia sudah bersiaga. Mananya bergoyang selebar 3 kaki. Meskipun Long Yao kuat, namun, pedang cilingnya tidak sebagus Luo Sengmen. Fang Han tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Long Yao berkata, Fang Han, kamu telah terjebak di dinding es yang terkondensasi es para dewa, dan manamu akan terus terkonsumsi. Jika kamu memiliki senjata sihir yang kuat, kamu mungkin dapat menembus dinding es ini. Jika tidak, bahkan jika kamu bisa keluar, kekuatanmu akan banyak terkuras. Kali ini, aku mengambil harga yang mahal, ucap Long Yao tersenyum. Itu belum tentu, ucap Fang Han juga tersenyum. Mana di seluruh tubuhnya tiba-tiba menyusut ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dinding es hancur diledakkan dan sebagiannya pecah. Para murid luar dan dalam pergi menghindari serpihannya dengan cepat. Melihat Fang Han keluar dengan aman, mata Long Yao terbuka lebar, dia tidak menyangka bahwa Fang Han akan sekuat itu. Sesaat, Fang Han muncul di udara, menatap ke bawah dengan acuh tak acuh. Kemudian, mananya melonjak, berputar-berputar di sekitar tubuhnya, berkumpul menjadi benang sutra, dan terjalin membentuk jaring yang padat. Dia menangkap Long Yao yang seperti ikan terperangkap oleh jaring. Fajing Jade, Fang Han, ternyata kamu memiliki kristal yang dapat menambahkan mana. Tidak heran, ucap Long Yao yang masih terperangkap oleh jaring. Awalnya dia terkejut melihat mana Fang Han yang tak ada habisnya, tetapi, setelah melihat beberapa potongan batu kristal spar yang tiba-tiba terbang di atas Fang Han, barulah dia mengerti. Long Yao berkata, aku mengaku kalah, tolong. Ketika Fang Han mendengar ini, mana yang membungkus 2 hartanya juga dikirim ke sisi Long Yao. Fang Han berkata, metode Long Simei benar-benar brilian, namun, kali ini tetap aku yang memimpin. Setelah mengalahkan Long Yao, Fang Han tahu bahwa dia adalah yang pertama dalam daftar Sanhe, dan akan menerima Pilyin yang Wanshu serta cermin api Jin Guangli sebagai hadiahnya. Bersambung.